Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua The Infinitor di part keduanya. Pada part sebelumnya, Sengsa telah dikirim ke dunia lain bersama dengan orang lainnya. Mereka semua pun heran mengapa bisa berada di dunia itu. Salah satu pria menganggap bahwa mereka sedang berada di acara TV show, hingga ia pun merasakan sakit di dadanya dan seketika langsung tewas karena melepaskan gelangnya. Salah satu pria akhirnya menjelaskan semua tentang dunia itu, di mana ia ternyata orang yang telah 4 kali melewati dunia tersebut. Ia juga mengatakan bahwa untuk bisa kembali ke dunia mereka, semua misi yang diberikan harus bisa diselesaikan. Lalu mereka pun mendapatkan informasi untuk segera mencari tempat yang aman, dan para zombie kini mulai datang menyerang mereka. Hingga kereta itu akhirnya berhenti dan Sengsa menyarankan agar mereka pergi ke kantornya untuk bersembunyi. Namun ketika mereka datang, pintu kantornya tak bisa terbuka, di mana ketika Satpam Xiaosou diancam, ia akhirnya mau membuka pintu kantor itu. Akan tetapi ibu Lilan yang terjatuh kini tak bisa diselamatkan dan harus menjadi makanan para zombie. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Sengsa yang kini sedang berada di dunia lain? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan mereka semua yang telah berada di dalam gedung, dan para zombie yang berada di luar masih berusaha mendobrak pintu itu untuk masuk ke dalam. Sementara waktu penjemputan mereka masih tersisa 3 jam lagi. Di sisi lain, Suyong sangat kesal karena telah dibawa ke dunia tersebut. Ia pun terus mengeluhkan dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Hingga Sengsa pun mencoba menenangkan Suyong yang terus saja berteriak. Karena kesal sudah ditegur, Suyong langsung mencekik Sengsa. Namun untungnya pria misterius yang bernama Sangji menghentikannya dan memperingatkannya. Walaupun sudah diberi aturan tidak boleh saling membunuh, akan tetapi ia akan tetap menghabisi Suyong bila masih bersikap kasar. Li Hongyi kemudian mengatakan bahwa tim penyelamat mungkin tak akan menemukan mereka sebab taman tersebut sangatlah luas. Sanlan lalu menyarankan agar mereka sebaiknya naik ke atas gedung sehingga tim penyelamat akan lebih mudah menemukan mereka. Sengsa kemudian menegur Xiaosou, namun hal itu malah membuatnya bingung. Sengsa pun menjelaskan bahwa Xiaosou adalah satpam di gedung tempatnya bekerja. Sengsa pun mempertanyakan apakah ia juga telah dipanggil ke dunia tersebut. Namun Xiaosou ternyata tidak paham dengan maksud dari Sengsa. Lalu tiba-tiba Sengsa mendapatkan setrum dari gelangnya. Sangji lalu memberitahu Sengsa untuk tidak mengatakan tentang Raja para Dewa, dan yang ia dapatkan itu hanyalah peringatan kecil, sebab Xiaosou bukanlah orang yang ia kenal seperti di dunia nyata. Kini poin Sengsa dikurangi sebanyak 100, sedangkan Sangji mencoba menginterogasi Xiaosou. Ia menanyakan tentang apa yang telah terjadi di dunia tersebut. Xiaosou bercerita ketika ia sedang berpatroli, ia tiba-tiba mendengar suara orang-orang yang berteriak, di mana yang mengejar orang-orang itu ternyata adalah segerombolan zombie. Sangji lalu menanyakan dari mana para zombie itu berasal. Xiaosou pun mengatakan kemungkinan mereka berasal dari perusahaan Jingji yang terlibat dalam penelitian ilmiah. Karena para zombie telah merusak pintu masuk, mereka kemudian bergegas ke atas dengan menaiki lift. Namun Sangji melarang Xiaosou masuk karena Xiaosou sepertinya hanya berpura-pura jujur kepada mereka. Xiaosou pun memohon untuk ikut sebab hanya dia yang mengetahui kata sandi dari pintu di atap. Tanpa dirinya, mereka pasti akan terperangkap di gudang tersebut. Sengsa akhirnya menyuruh Sangji untuk membiarkannya masuk. Saat berada di dalam lift, Xiaosou melihat kalau lehernya telah terluka yang menandakan kalau ia telah terinfeksi. Sementara itu wanita misterius memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang mengejar mereka. Dan benar saja, ternyata itu adalah para zombie yang memanjat mengejar mereka. Lift mereka kini mulai bergoyang dan akhirnya berhenti. Sengsa kemudian mengarahkan mereka agar keluar melalui pintu atas lift. Sangji pun naik ke atas untuk memeriksa keadaan.
Sementara yang lainnya kini satu persatu mulai naik ke atas dengan bantuan Sengsa. Di sisi lain, para zombie kini mulai sampai dan menyerang mereka. Sang Ji pun berusaha menghabisi para zombie itu. Sementara Sengsa yang masih berada di dalam lift mencoba menenangkan Li Hongyi dan menyuruhnya untuk naik ke atas. Mereka kemudian naik ke tangga untuk menuju ke atas. Lalu Sengsa yang berusaha naik malah terjatuh kembali di dalam lift. Sedangkan Li Hongyi yang sedang naik tangga kini tertangkap oleh zombie. Ia pun mencoba meloloskan diri dengan berpegang kepada Suyong. Sementara Suyong juga berusaha bertahan agar tak terjatuh dengan berpegang kepada kaki Xiaoso. Di sisi lain, para zombie itu menerobos masuk ke dalam lift dan mencoba menyerang Sengsa. Namun untungnya, Sengsa bisa menghindari mereka dan mencoba bertahan. Sengsa pun berhasil selamat dengan dibantu oleh Sang Ji. Sementara Li Hongyi yang sudah tak tahan kemudian menggigit kaki Suyong sehingga membuat Xiaosu tak bisa menahan mereka dan mereka akhirnya terjatuh. Akan tetapi Sengsa berhasil menangkap Xiaosu. Ketika Sengsa hampir melepaskan pegangannya, Sang Ji pun langsung menolong mereka sehingga mereka kini bisa lanjut naik ke atas. Sementara itu Sanlan yang berada di atas mendapatkan serangan dari para zombie. Akan tetapi wanita misterius berhasil mengalahkan para zombie itu. Saat sampai di atas, Xiaosu menunjukkan perusahaan yang telah membuat dunia itu menjadi kacau. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah lab. Xiaosu lalu secara diam-diam memisahkan diri dari mereka. Sengsa dan yang lainnya mulai berkeliling mencari informasi yang ada di dalam lab tersebut. Hingga tiba-tiba Sengsa merasakan sakit di kepalanya. Sengsa lalu menunjukkan lukanya dan mengatakan bahwa ia kemungkinan sudah terinfeksi, sehingga mungkin sebentar lagi ia pasti akan berubah menjadi zombie. Ia pun meminta agar mereka berdua segera menjauh darinya. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua The Infinitor di part keduanya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya, karena ceritanya akan semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.